Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Prasetyo Fathur Rahman dengan NIM 430201827. Kita masuk ke video kedua dan pembahasan ringkasan materi yang kedua. Pada materi sebelumnya sebenarnya itu juga ringkasan materi, tapi ketika kita menjelaskan dan kita lihat video sebelumnya itu ternyata durasinya cukup panjang, tapi tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa kita dalam menyampaikan, terutama saya dan teman-teman dalam melihat video ini sangat antusias dan sangat enjoy, sehingga ketika pembahasan kita sudah disangka atau sudah ternyata panjang durasinya, tetapi kita rasa itu masih sebentar. Itu menandakan dalam belajar atau penyampaian ilmu itu sangat menarik bagi kita yang menyampaikan, dan insya Allah akan menarik bagi teman-teman yang melihat video ini. Lanjut, kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Ini merupakan materi dari pematerinya adalah saya dan teman saya Mbak Elifa Azizul yang minggu kemarin baru saja dipresentasikan, yaitu materinya adalah materi terakhir, yaitu materi pengelolaan etika dan politik dalam sistem informasi. Kita lanjut saja, langsung saja masuk ke ringkasan materinya. Kita bahas tentang pengertian etika, moral, dan hukum di sistem informasi. Yang pertama adalah moral. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah, di mana hal ini merupakan institusi sosial dengan sejarah serta seperangkat aturan di dalamnya. Yang dimaksud dengan institusi sosial ini adalah suatu budaya yang sudah mendarah daging di suatu masyarakat, sehingga menimbulkan atau menjadikan moral ini sebagai seperangkat aturan dalam penerapannya di masyarakat. Yang kedua adalah pengertian etika. Etika adalah sekumpulan standar kepercayaan atau sebuah karakter yang mengarahkan seseorang atau kelompok orang dalam menjalani suatu aktivitas, terutama di sini aktivitas sistem informasi. Yang ketiga adalah hukum. Hukum adalah suatu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang terhadap masyarakat. Gunanya apa? Gunanya untuk mengawasi aktivitas-aktivitas masyarakat, terutama dalam pembahas ini sistem informasi, jadi untuk mengawasi aktivitas sistem informasi. Bagi teman-teman yang melihat video ini, ternyata di Indonesia dalam upaya mengamankan atau mengawasi aktivitas sistem informasi, terutama sistem informasi dakwah, suatu organisasi dakwah, itu pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang komputer. Karena apa? Karena Indonesia merupakan salah satu bangsa atau negara yang menjadi pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer itu sangat penting dilakukan, terutama bagi organisasi-organisasi yang atau lembaga yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan organisasi dakwah, karena ketika penerapan atau penggunaan komputer ini sudah dilakukan oleh organisasi dakwah, mereka juga perlu melakukan etika dakwah dan perlu dijamin keamanannya agar tidak memicu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dalam survei yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama Business Software Alliance,
tahun 2001 Indonesia masuk ke dalam urutan ketiga dalam kasus pembajakan terbesar di dunia setelah negara Vietnam dan Cina. Ketika kita melihat fakta ini, bahwa sangat penting etika atau keamanan informasi di komputer bagi individu maupun kelompok, terutama organisasi dakwah dan seorang dai yang melakukan dakwah kepada masyarakat. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia itu membuat pemerintah negara Republik Indonesia itu menindak pelaku kejahatan komputer, dan pemerintah juga membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hasil karya seseorang individu atau kelompok, di mana hasil karya tersebut dipublikasikan di komputer dan sistem informasi lainnya yang bisa diakses oleh semua orang. Hal ini juga berlaku dalam organisasi dakwah dan peran dai dalam melakukan dakwahnya di media sosial atau media massa, karena hak cipta ini juga sangat berpengaruh ketika dai melakukan dakwah di media sosial yang sebenarnya di media sosial asli yang beliau miliki, yang organisasi dakwah dan dai itu miliki, itu penjelasannya lengkap, tetapi ketika oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dipotong pembahasannya sehingga menimbulkan perpecahan, nantinya ketika hal itu terjadi, organisasi dakwah dan dai tersebut dapat terjamin atau diamankan dengan Undang-Undang Hak Cipta ini, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat diringkus atau ditangkap oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya undang-undang ini, yang seperti saya katakan tadi, itu digunakan menjadi tameng bagi organisasi dakwah dan dai untuk melindungi aset-aset berharganya atau aset dakwahnya yang tersimpan di media informasi, terutama media informasi yang berbasis internet dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia informasi yang dilakukan oleh organisasi dakwah dan dai itu diarahkan oleh nilai moral dan etis seorang dai, spesialis informasi, dan pengguna, serta tidak ketinggalan diarahkan oleh hukum yang berlaku. Tetapi ketika hukum diberlakukan itu kan merupakan suatu aspek yang mudah diinterpretasikan di masyarakat, karena hukum ini bisa dilakukan secara tertulis dan nantinya bisa atau ya dilakukan oleh masyarakat, karena ketika hukum itu sudah tertulis dan ada orang yang melanggar, nanti akan mendapat suatu teguran sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Tetapi terkait dengan etika itu tidak mudah untuk didefinisikan di kalangan masyarakat, sehingga dalam masyarakat itu terkadang melanggar etika informasi di media sosial. Karena apa? Karena tadi etika itu agak sulit diinterpretasikan karena lokasi keberadaannya itu masih belum terdefinisikan secara secara gamblang ketika tidak seperti hukum, karena etika ya sifat seperti itu ya, sifat yang atau
kepercayaan yang dipercayai oleh sekelompok orang, sehingga etika ini seperti tadi saya katakan dapat tidak diakui dan bahkan tidak disetujui oleh masyarakat. Tetapi kita harus perlu mengetahui kebutuhan akan budaya etika dalam sistem informasi itu seperti apa. Opini yang dipegang luas di organisasi dakwah adalah kegiatan dakwah itu merefleksikan kepribadian dari dai di organisasi dakwah dalam berdakwah kepada masyarakat, sehingga ketika budaya etika diinterpretasikan oleh atau diaktualisasikan oleh dai dalam melakukan strategi penyampaian dakwah kepada masyarakat, dan dai itu konsisten dalam menyampaikannya dan menerapkan perilaku budaya etika dakwah baik secara langsung atau konvensional kepada masyarakat atau melalui media sosial, budaya etika ini sangat berpengaruh dan sangat memiliki imbas yang sangat signifikan bagi peran dai dalam berdakwah. Jadi kebutuhan etika dakwah atau budaya etika dalam sistem informasi bagi dai itu sangat penting. Lanjut, adapun permasalahan etika informasi dakwah. Yang pertama adalah permasalahan privasi. Tingkat privasi dai dan organisasi dakwah merupakan tuntutan seseorang untuk tidak mencampuri, diawasi atau diganggu oleh orang lain. Karena tingkat privasi ini sangat penting bagi organisasi dakwah dan seorang dai tersebut. Tetapi dalam faktanya di lapangan, tingkat privasi ini sangat sering dilanggar oleh masyarakat luas. Dengan apa? Contohnya, tingkat privasi suatu organisasi dakwah atau dai yang di upload atau disimpan di media informasi komputer dan lain sebagainya, atau sistem informasi dakwah di media sosial. Tetapi banyak pihak yang berusaha untuk merusak media-media tersebut, aset-aset tersebut dengan cara membajaknya. Nah, itu merupakan permasalahan privasi yang dilanggar oleh orang untuk menjatuhkan dai dan organisasi dakwah tersebut. Yang kedua adalah permasalahan kepemilikan intelektual. Ya, dalam teknologi informasi di media massa tentunya tingkat kepemilikan intelektual itu sangat menjadi permasalahan. Karena apa? Kita contohkan, ketika kita melihat di internet suatu ilmu materi pembelajaran contohnya, kita melihat di internet itu banyak sekali suatu judul-judul yang mempunyai judul materi yang sama, tetapi orang yang menyusun itu berbeda-beda. Tetapi intinya di dalam materi tersebut itu intinya sama, bahkan seperti kata-katanya itu sama semua. Bisa dikatakan dalam tanda kutip copy paste. Hal itu bisa dikatakan permasalahan kepemilikan intelektual. Karena apa? Kepemilikan intelektual yang dimiliki oleh satu ilmuwan misalnya atau orang tertentu yang dia tuangkan di media buku dan artikel dan sebagainya, dalam tanda kutip dicuri untuk membuat suatu ilmu yang sebenarnya sama tetapi dikemas dengan cara yang berbeda. Itu merupakan salah satu permasalahan kepemilikan intelektual yang masih dilanggar oleh orang-orang banyak. Yang ketiga adalah permasalahan penghentian kerja. Ya, dampak negatif dari penerapan teknologi informasi ini semua hampir beberapa tempat atau posisi itu digantikan oleh teknologi. Jadi banyak orang yang diberhentikan sehingga mereka menjadi seorang pengangguran. Yang keempat adalah permasalahan keamanan. Ya, permasalahan keamanan sistem informasi di media sosial atau internet itu masih mempunyai masalah karena tidak menutup kemungkinan
banyak terjadi error atau kesalahan-kesalahan yang tidak terduga dan tidak diketahui oleh seorang dai atau organisasi dakwah yang mempunyai aset di media sosial tersebut, sehingga keamanan ini terkadang sering dapat dicuri dengan mudah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena faktor keamanan ini terkadang terjadi error sistem. Yang kelima adalah permasalahan akurasi. Permasalahan akurasi ini dapat muncul dalam program yang mengandung error program dan juga kesalahan di datanya. Permasalahan ini muncul karena pengetasan program yang belum optimal. Yang keenam adalah permasalahan kesehatan. Penerapan teknologi informasi organisasi dakwah dapat merusak kesehatan pemakainya. Ya, karena kita setiap hari otomatis dituntut untuk bekerja dan menatap alat-alat komputer dan elektronik lainnya, sehingga kita secara tidak langsung setiap harinya berperang, bisa dikatakan berperang dengan cahaya yang ada di alat elektronik tersebut, sehingga banyak orang yang mendapatkan penyakit-penyakit karena sering bersinggungan dengan media informasi, terutama komputer dan lain sebagainya. Salah satu penyakit dari permasalahan kesehatan ini adalah RSI atau Repetitive Stress Injury. Hal ini disebabkan urat saraf dipaksa untuk bekerja berulang-ulang dengan tekanan yang berat ataupun rendah ketika bekerja di depan komputer, ketika belajar atau ketika bekerja bertatap muka dengan komputer dengan waktu yang panjang, karena untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga sangat berat sebenarnya untuk alat-alat tubuh kita seperti itu, sehingga menimbulkan suatu penyakit yang dinamakan repetitive stress injury. Selanjutnya, pengelolaan permasalahan etika. Kita ada 4 poin, yaitu yang pertama kebutuhan organisasi dakwah akan keamanan dan pengendalian etika informasi, ada manajemen resiko, ketiga ada kebijakan keamanan etika informasi dakwah, dan pengelolaan dan pengendalian permasalahan etika. Kebutuhan organisasi dakwah akan keamanan dan pengendalian etika informasi dakwah ini kita bahas di pembahasan selanjutnya ini. Timbulnya keamanan sistem itu dimulai karena adanya kesadaran suatu organisasi untuk menjaga dan mengelola sumber daya organisasi baik virtual maupun fisik yang bertujuan untuk mencapai atau mendapat keamanan dari ancaman yang datang dari dalam organisasi atau dari luar organisasi. Keamanan informasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah perlindungan dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ini untuk menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, untuk menjaga atau menyediakan ketersediaan infrastruktur informasi yang diperlukan oleh organisasi dakwah tersebut. Yang keempat adalah untuk menunjukkan integritas dari suatu organisasi dakwah dan dai tersebut, karena integritas ini menunjukkan kesatuan organisasi untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran kepada khalayak umum. Yang kedua adalah manajemen resiko, di mana langkah-langkah manajemen resiko antara lain identifikasi aset-aset yang berharga yang dimiliki oleh organisasi dakwah. Yang kedua, menyadari resiko yang akan terjadi dan menimpa kita ketika kita melakukan dakwah kepada masyarakat melalui sistem informasi. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada dai dan organisasi dakwah
jika resiko yang tadi kita sadari itu benar-benar terjadi. Yang keempat adalah menganalisis kelemahan kita sebagai dai ketika melakukan dakwah. Kenapa bisa terjadi dampak yang balik kepada kita karena kelemahan-kelemahan yang belum kita ketahui. Jadi menganalisis kelemahan itu sangat penting. Setelah kita melakukan manajemen risiko ini, ada 3 dampak atau tingkatan dampak pada dai yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah dampak yang parah, yang kedua dampak signifikan, yang ketiga ada dampak minor. Poin yang ketiga adalah kebijakan keamanan etika informasi. Kebijakan keamanan etika informasi dakwah ini meliputi 5 fase. Fase yang pertama ada inisiasi program, di mana inisiasi program ini organisasi dakwah membentuk suatu tim dalam rangka mengelola dan mengawasi program kebijakan keamanan etika informasi. Fase yang kedua adalah penyusunan kebijakan, di mana tim-tim yang sudah dibentuk tadi itu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang yang tertarik dengan suatu program yang akan kita jalankan. Fase yang ketiga adalah melakukan konsultasi dan persetujuan. Konsultasi dan persetujuan ini kita lakukan dengan manajemen organisasi tingkat pusat atau pihak yang berwenang, di mana hal ini untuk memberitahu atau mensosialisasikan keputusan-keputusan yang telah kita jalin dengan pihak yang tertarik tadi kepada manajemen organisasi tersebut, sehingga nantinya kita dapat mendapat persetujuan untuk menjalankan program ini. Fase keempat adalah fase kesadaran dan edukasi. Ketika kita masuk fase keempat ini, kita sebagai tim yang sudah dipercaya untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan itu bisa melakukan pelatihan mengenai kesadaran dan edukasi tentang program-program etika informasi dakwah tentunya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi dan terlibat dalam dakwah dai tersebut. Gunanya apa? Untuk memberikan pengetahuan keamanan kepada anggota-anggota organisasi dan pihak-pihak lainnya terhadap keamanan informasi yang tepat bagi organisasi dakwah dan dai tersebut. Fase kelima adalah penyebarluasan etika. Penyebarluasan ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan program kebijakan etika dakwah informasi bagi suatu organisasi dakwah dan dai, gunanya untuk menjadikan suatu ideologi, jadi suatu pegangan untuk melakukan aktivitas di sistem informasi dakwah di media sosial. Jadi ketika di masyarakat sudah beredar informasi dakwah dari suatu organisasi atau dai, ketika sudah mempunyai etika atau suatu ideologi etika dalam informasi dakwah, itu orang-orang akan mengetahuinya bahwa informasi yang diberikan itu dari organisasi A atau organisasi B atau dari A dai B, karena mereka sudah tahu mengenai etika informasi dakwah yang organisasi tersebut lakukan. Jadi ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ingin merusak reputasi dari atau integritas dari organisasi dakwah dan dai tersebut, masyarakat bisa mengetahui secara pintar karena kelebihan dari organisasi dakwah dan dai tersebut yang mempunyai kebijakan keamanan etika informasi dakwah yang sudah disebarluaskan ke seluruh pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang tertarik dengan program tersebut. Selanjutnya adalah fase atau poin ketiga dari
pengelolaan dan pengendalian permasalahan etika. Pengawasan dan pengendalian etika dibagi ke dalam 4 poin. Yang pertama adalah pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini di dalamnya ada yang dinamakan pengendalian akses. Pengendalian akses ini terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorasi pengguna. Yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan ini ada yang namanya firewall. Firewall juga terbagi menjadi 3, firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Pengendalian yang 3 dinamakan pengendalian kriptografis, di mana pengendalian ini merupakan atau menggunakan kode-kode melalui proses-proses matematika dalam melakukan pengendalian dan pengamanan ini. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah pengendalian fisik, di mana peringatan pertama terhadap gangguan yang terjadi di sistem informasi dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan komputer dengan kunci yang canggih dan aman, sehingga ketika pihak yang tidak berwenang membuka sistem informasi dakwah dari organisasi dakwah tersebut, nantinya orang tersebut tidak akan bisa membukanya. Lanjut ke politik informasi. Banyak sekali perusahaan yang menerapkan sistem informasi tetapi tidak berhasil. Kegagalan ini disebabkan adanya politik informasi di dalam organisasi. Davenport, Eccles, dan Prusak pada tahun 92 melakukan studi yang melibatkan 25 perusahaan. Perusahaan tersebut telah gagal atau dalam proses kegagalan dalam menerapkan sistem informasinya. Alasannya adalah perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengelola politik informasi dengan benar. Mereka menemukan informasi ketika mulai menjadi dasar dan mulai mengambil keputusan di organisasi. Politik akan mulai muncul dan ikut bermain dalam hal ini. Di dalam organisasi yang sangat berorientasi dengan informasi yang mereka pelajari, orang-orang di organisasi tersebut cenderung tidak mau membagi informasi dengan cuma-cuma. Jika pekerjaan dan peran orang-orang tersebut ditentukan dengan informasi unik yang mereka miliki, mereka akan enggan untuk membagi informasinya karena mereka menganggap informasi tersebut sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan atau power yang mereka miliki. Pertanyaan, mengapa sistem informasi politik dapat dijawab karena informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan, dan sistem informasi itu sendiri mempengaruhi distribusi dari kekuasaan tersebut di dalam organisasi. Marcus pada tahun 1998 menyatakan bahwa sistem informasi mempengaruhi distribusi kekuasaan di organisasi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, pemegang akses informasi dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. Sistem informasi digunakan untuk alokasi sumber daya sistem. Sistem informasi digunakan untuk sistem pengendalian yang dapat mencegah atau membatasi kegiatan. Yang terakhir adalah sistem informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan karena memberikan pesan kemampuan untuk dapat merubah hasil. Persepsi atau kesan dari memiliki kekuatan akan menimbulkan kekuatan juga. Mungkin demikian pemaparan dari ringkasan materi kedua dari saya. Pasti masih banyak kekeliruan yang saya sampaikan, karena kita masih belajar, tidak apa-apa, tidak takut salah. Jadi teman-teman berhak memperbaiki dan memberi saran dan kritik kepada saya melalui kolom komentar di bawah. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan menganggap diri saya itu
tidak benar, tetapi teman-teman tidak meluluskan saya, sehingga nantinya ketika teman-teman tidak memberi saran dan kritik, saya akan tetap berkecimpung dalam kesalahan yang sama. Saya tidak inginkan itu. Jadi kami harap teman-teman juga memberikan apresiasi kepada kita dengan saran dan kritik yang membangun tentunya. Jangan saran dan kritik yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Semoga ujian akhir semester kita teman-teman manajemen dakwah di semester 4 ini melalui program studi manajemen dakwah dan tentunya mata kuliah sistem informasi manajemen dakwah nantinya bisa mendapatkan nilai yang sempurna atau mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan hasil belajar kita selama 1 semester ini. Dan semoga teman-teman bisa menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak dosen, Bapak Muhammad Hamzah dengan baik dan bisa mengaktualisasikannya di kehidupan sehari-hari. Tentunya yang bermanfaat lainnya atau yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu kepada siapapun orangnya selagi kita bisa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Hamzah yang sudah mendidik kami, yang sudah menitih kami dari semester 1, yang sudah mendidik dan memberi ilmu yang sangat banyak kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa menjadi ladang pahala bagi Bapak karena sudah memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.